Semuanya, perkenalkan saya Aura Lawai Dharma dengan 23101. Di sini saya akan menjelaskan UTS saya dengan mata kuliah transport elektrik dengan pembahasan lokomotif diesel elektrik. Untuk jenis sarana perkeretaan itu ada lokomotif, kereta, gerbong, dan peralatan khusus. Lokomotif itu sendiri kendaraan rel yang dapat bergerak sendiri dengan motor diesel sebagai sumber tenaga dan berfungsi untuk menarik atau mendorong rangkaian kereta atau gerbong. Kedua itu kereta, kendaraan rel yang berfungsi untuk mengangkut penumpang lengkap dengan fasilitasnya. Yang ketiga ada gerbong, kendaraan rel yang berfungsi untuk mengangkut barang. Nah, untuk gambar ini merupakan nama-nama di kereta apiannya. Di lokomotifnya ada rangka bawah, motor diesel, generator utama, sistem kontrol, motor traksi. Yang keenam, tangki bahan bakar. Ketujuh, roda penggerak. 8 baterai, kompresor, radiator, dan fan, kabin masinis, meja pengendali, peralatan udara, tekanan, generator bantu. Nah, untuk momen putar poros output akan langsung menggerakkan suatu generator yang menghasilkan arus listrik yang diatur oleh motor traksi. Berdasarkan generatornya dibedakan menjadi DC dan AC. Nah, untuk selanjutnya ada sistem kelistrikan. Sistem kelistrikannya mencangkup seluruh aliran listrik di lokomotif mulai dari pembangkit oleh main alternator hingga distribusi ke dua jenis beban propulsi motor traksi yang memutar roda dan beban bantu seperti AC, lampu, dan kompresor. Nah, untuk yang pertama itu dari inverter, selanjutnya dialirkan ke traksi motor. Untuk dari traksi motor ke inverter, terus diarahkan ke rectifier, terus lanjut ke trafo, dan dialirkan ke diesel engine-nya, elektrik generator, main alternator, dan auxiliary alternatornya itu sendiri. Nah, selanjutnya ada sistem penggeraknya. Sistem penggerak elektrik hanya fokus pada propulsi komponennya mulai dari main alternator sampai motor traksinya. Selanjutnya ada bogi. Bogi itu sendiri seperti roda di lokomotif. Komponen penting di bogi itu ada cannon box, suspensi primer, dan block rem yang berfungsi untuk mendukung rangka dasar pada lokomotif beserta mesin dan peralatannya. Nah, selanjutnya ada sistem pengereman. Untuk sistem pengereman sendiri itu dibagi dua, ada pneumatik dan dinamik. Untuk pneumatik itu sendiri sistem pengereman yang menggunakan tekanan udara sebagai media untuk meneruskan gaya rem dari masinis ke blok rem atau cakram di roda yang diawali dengan air dryer menyerap udara dari luar, selanjutnya difilter, terus lanjut ke kompresi di bagian kompresor, selanjutnya disimpan di storage. Nah, untuk pengereman sendiri brake valve dan brake pedal, dan selanjutnya disalurkan ke brake camber dan akan disalurkan ke roda-roda itu untuk sehingga lokomotif itu melambat dan berhenti. Nah, selanjutnya ada pengereman yang menggunakan motor traksi lokomotif yang berfungsi sebagai generator, mengubah energi kinetik kereta menjadi energi listrik yang kemudian dibuang atau disimpan. Nah, untuk cara kerjanya itu saat masinis mengaktifkan rem dinamik, sistem kontrol akan memutus suplai listrik ke motor traksi. Nah, sehingga motor traksi yang sedang berputar karena inersia kereta berubah fungsi menjadi generator. Nah, putaran motor menghasilkan listrik sehingga listrik itu diarahkan ke resistor besar, kemudian diubah menjadi panas dan dibuang ke udara. Nah, selanjutnya ini ada merupakan klarifikasi lokomotif diesel yang di Indonesia berdasarkan daya motornya. Yang pertama itu lokomotif diesel besar, daya lebih dari 800 HP. Kemudian ada lokomotif diesel sedang dengan daya sekitar 600 horsepower. Yang ketiga ada lokomotif diesel kecil
daya sekitar 300 horsepower, contohnya ya C300, D300, dan D301. Nah, demikian presentasi saya ucapkan terima kasih.